Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan VBA Excel, di mana kita akan membahas input data pada sheet, rank, dan sales. Simak terus, jangan kemana-mana. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Oke, bagi yang baru bergabung, selamat datang di channel Tanya Excel. Channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik tentang Excel lainnya dari channel ini. Oke, kita akan pelajari input data pada sheet, rank, dan sales. Ini adalah video ketiga dari seri VBA Excel. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, disarankan untuk melihatnya dengan mengklik link playlist di atas. Oke, langsung saja kita buka Excel-nya. Oke, Excel-nya sudah terbuka. Jika dalam pembahasan sebelumnya, kita masih menggunakan fungsi record untuk membuat codingan makro, maka kali ini kita akan menuliskan langsung codingan makronya. Langsung saja kita buka Visual Basic Editor dengan menekan Alt dan F11. Kemudian insert new module. Untuk membuat makro, maka diawali dengan sub. Kemudian diikuti nama makronya. Kita coba tuliskan test dan enter. Ini sudah otomatis akan menghasilkan end sub di sini ya. Jadi diawali sub, diakhiri end sub. Untuk penulisan nama makro itu harus dalam satu kata. Tidak boleh dua kata seperti ini. Misalnya test 1 seperti ini. Itu akan error. Boleh dua kata tetapi disambungkan dengan underscore seperti ini. Test 1 itu oke. Nama makro juga tidak boleh diawali dengan angka seperti ini misalnya. Error. Tetapi diakhiri oleh angka itu diperbolehkan. Misalnya tes 1. Ya. Jadi seperti itu aturan dalam penulisan makro. Sebelum lanjut, kita harus mengenal dulu penamaan area di dalam VBA Excel. Ini adalah sheets, jadi setiap lembar ini dinamakan sheets. Di VBA Excel penulisannya seperti ini ya, sheets. Kemudian setiap kotak ini itu dinamakan cells. Di dalam VBA Excel penulisannya seperti ini, sales. Sama, ditambahkan S juga ya, sales. Dan kumpulan dari sales ini dinamakan rank. Rank, seperti ini ya. Jadi rank itu bisa terdiri dari beberapa sales, bisa juga hanya terdiri dari satu sales. Kita bisa menyebutnya ini rank A1. Untuk mengisi suatu data di A1 misalnya, di sheet 1, rank A1, maka kita bisa menuliskan dengan cara seperti ini. Ini cara pertama, sheets diikuti nama sheetsnya, dan ini case sensitif ya, jadi huruf besar, huruf kecilnya harus diperhatikan, karena nanti kalau tidak sesuai akan error. Sheet 1 dot rank A1 memakai tanda petik ya, sama dengan datanya apa yang mau kita isikan. Misalnya kita tuliskan tes. Ya, kita running dengan menekan tombol ini ya, atau tombol F5, sama saja. Coba running. Di A1 muncul tulisan tes ya, sesuai dengan codingan yang tadi kita tulis. Cara kedua adalah, coba kita copy. Kita tidak menuliskan nama sheetnya, tetapi kita tuliskan indeksnya atau urutannya. Karena sheet 1 itu ada di urutan pertama, berarti kita tulis angka 1 di sini. Kita coba hapus dulu. Ini kita komen. Kita nonaktifkan programnya, kemudian kita running lagi. Sama ya. Jadi sheet 1 atau sheets dengan indeksnya. Jadi kelemahannya kalau kita menggunakan indeks, ketika sheet ini dipindahkan, kita coba pindahkan ya. Kita pindahkan ke akhir. Ya, kita hapus di sini, kita hapus lagi. Tadi sheet yang ini yang dipindahkan ya. Kita coba running lagi. Nah, ini tidak akan terinput ke sini, tetapi terinputnya ke sini, sheet indeks pertama. Jadi apabila sheetnya dipindahkan, dia akan mengacunya ke sheet yang indeks yang dimaksud. Bagaimana jika kita tidak mencantumkan sheet-nya? Jadi langsung saja seperti ini misalnya. Ya, ini kita komen. Kita nonaktifkan programnya. Maka yang terjadi adalah codingan ini akan berfungsi pada sheet yang aktif. Jadi apabila kita klik ini, kemudian kita running. Jadi tulisan tes ini muncul pada sheet yang aktif. Tergantung sheet mana yang pada saat itu dipilih. Misalnya kita tambahkan lagi sheet yang lain.
kita pilih lagi sheet 5, running lagi, dia muncul, tetap muncul. Jadi apabila kita menginginkan spesifik pada suatu sheet tertentu, maka sheet itu harus ditambahkan. Jika program itu berjalan pada sheet yang aktif, maka sheetnya tidak perlu ditambahkan. Itu mengenai sheet. Sekarang kita lanjut pengisian rank. Ini cara yang pertama ya, seperti yang di atas. Jadi apabila kita ingin mengisi suatu data di rank A1, diperbesar, ya, kita bisa menuliskan seperti ini. Cara kedua adalah menggunakan cells. Ini kita nonaktifkan dulu. Menggunakan cells. Di sini ada tulisan row index, column index. Jadi kita ketikkan row-nya row berapa? Row 1 ya. Ini row 1. Kemudian kolomnya kolom index. Kolomnya juga kolom 1A. Itu 1. Selanjutnya sama dengan di atas ya. Tes. Oke, kita running. Sama ya hasilnya. Jadi bisa menggunakan rank, disebutkan ranknya, atau menggunakan cells. Cells diikuti dengan indeksnya, alamatnya. Row diikuti dengan kolom. Oke. Bagaimana jika kita ingin mengisikan data di banyak cells atau dalam satu area tertentu, misalnya dari A1 hingga C5. Kita mau mengisikan tulisan tes ini dari A1 hingga C5. Ini juga sama, ada dua cara. Cara yang pertama dengan rank A1 titik 2 ya, titik 2 C5 sama dengan tes. Coba running. Kelihatan. Oke, kita running. Ya, seperti ini. Jadi ini langsung dari area A1 hingga C5 itu berisi tulisan tes sesuai codingan yang kita tulis. Bagaimana apabila kita menggunakan cells? Maka caranya yaitu dengan seperti ini. Kita hapus dulu. Rank. Ya, tetap pertama menulisnya rank, kemudian cells. Cells pertama 1,1. 1,1 berarti di sini ya, A1. Kemudian cells keduanya row 5, cells lagi row 5,3 ya. Sama dengan tes. Ya, kita nonaktifkan codingan di atas. Ya, seperti ini ya. Dari sel 1,1 berarti A1 dan sel 5,3 baris 5 kolom 3 berarti di sini ya, C5. Kita running. Ya, ini sama hasilnya. Jadi ada dua cara. Pertama menggunakan rank, kemudian berikutnya menggunakan cells. Jadi kapan menggunakan rank, kapan menggunakan cells itu sesuai kebutuhan. Biasanya apabila nanti sudah memasuki looping, itu lebih sering menggunakan cells karena nilainya bisa dirubah. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan membahas variabel supaya penulisannya bisa lebih singkat. Jadi stay tune terus di channel ini, nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Jika kita mau memilih dua cells, rank A1 dan rank D6 misalnya. Kemudian kita isikan tulisan tes tadi ya. Caranya dengan cara ini ya, rank A1, D6 sama dengan tes. Ya, ini dipisahkan dengan koma ya. Apabila kita tuliskan titik 2, maka akan dipilih itu rank A1 hingga D6. Tetapi apabila kita berikan koma, maka yang dipilih adalah A1 dan D6. Kita coba ya. Running. Ya, seperti itu ya. Jadi hanya A1 dan D6 saja yang berisi tes. Oke, bagaimana jika kita ingin memilih semuanya, semua cells? Maka langsung saja cells.select. Jadi cells tanpa diikuti oleh row dan kolom itu artinya memilih keseluruhan cells di sheet ini ya, di sheet yang aktif. Coba running. Ya, semua sel ini terpilih. Bisa kita tambahkan perintah yang tadi. Jadi semua area ini akan berisi tulisan tes, tetapi itu akan membuat hang biasanya ya. Jadi baiknya tidak dilakukan. Oke, kemudian dari yang terpilih ini, kemudian ingin kita hapus misalnya, maka perintahnya adalah selection.clear content. Selection itu berarti perintah untuk cells atau rank yang sudah dipilih. Itu mau kita apakan? Di sini dihapus ya. Kita coba ini di comment, kemudian kita run. Seperti itu ya. Jadi yang dipilih, area yang dipilih itu akan kita hapus.
Untuk memilih satu kolom itu caranya juga ada beberapa. Yang pertama adalah dengan mengetikkan kolom, kemudian nomor kolomnya. Misalnya kita mau memilih satu kolom A ke kolomnya kolom pertama. Coba running, ya, seperti itu ya. Cara lainnya yaitu dengan menuliskan rank. Kemudian ketikkan A. Coba ya, kita nonaktifkan dulu yang pertama dan kita running. Itu sama. Untuk memilih dua kolom, maka caranya yaitu misalnya kita mau memilih dari A sampai D, maka tinggal kita ketikkan seperti ini. Kita running lagi, itu ya. Kolom dari kolom A sampai D itu akan dipilih. Untuk memilih dua kolom, misalnya kolom A dan D saja, maka sama seperti rank tidak pakai titik 2 tetapi memakai koma. Jadi penulisannya seperti ini. Rank A.2A, D.2D. Kita runningnya. Seperti itu. Jadi akan dipilih dua kolom saja sesuai codingan, kolom A dan kolom D. Ada satu cara lagi untuk memilih satu kolom, yaitu dengan misalnya kita mau memilih satu kolom C. Caranya bisa juga seperti ini. C1.entire column .select. Kita running. Itu untuk pemilihan kolom. Untuk memilih satu baris, perintahnya yaitu dengan mengetikkan rows, kemudian nomor barisnya misalnya nomor 1, select. Kita running. Ya, seperti itu caranya. Dan untuk memilih baris, beberapa baris sekaligus, misalnya dari row 1 sampai row 5. Ya, caranya seperti itu, row 1.25, kemudian select, kita running. Seperti itu ya. Untuk memilih hanya row 1 dan row 5 saja misalnya, maka perintahnya menggunakan rank. Sama seperti kolom tadi ya. Rank 1, 5, 5. Ya, kita running. Seperti itu ya. Sama halnya dengan kolom, pemilihan row juga bisa dengan cara memilih entire row. Misalnya rank B1, B3 misalnya. Ya, entire row .select. Ini kita nonaktifkan, kita running. Seperti itu ya. Jadi B3 itu satu barisnya akan dipilih. Sebenarnya ini bisa didapat dengan cara merecord ya. Jadi apabila kita lupa perintahnya, maka bisa kita record saja. Misalnya kita lupa perintahnya bagaimana memilih dua kolom. Oke, itu tinggal direcord saja ya. Code blok seperti itu, kemudian stop recordnya dan dilihat, kita lihat codingannya. Ya, maka perintahnya seperti ini ya, rank C.2D, G.2G, seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan, di makro ini kita tidak perlu banyak menghafal codingan karena sudah ada fungsi record yang akan membantu apabila kita ingin mengetahui perintah codingannya seperti apa. Apabila tadi kita sudah mengisikan tulisan ya atau huruf pada rank atau cells, maka bisa juga kita isikan angka. Perintahnya sama. Misalnya rank A1. Untuk penulisan angka tidak diikuti tanda petik, jadi langsung saja 100 atau 1000. Kita running, kan muncul langsung ya 1000. Kemudian misalnya dari rank B1, kita running lagi, sama ya, hasilnya seperti itu. Apabila diisi dengan angka, maka kedua rank tadi bisa kita lakukan operasi aritmatika, yaitu misalnya kali, kita bisa kalikan, bisa dibagi, bisa ditambah. Misalnya kita mau di rank C1, itu adalah hasil penjumlahan dari A1 dan B1. Jadi perintahnya itu adalah rank C1 sama dengan rank A1 tambah rank B1 ya. Kita running. Ya. Itu ya, rank A1 tambah B1, 1000 tambah 1000, 2000. Kalau mau kita kali, berarti simbolnya ini diganti. Bintang untuk kali, itu hasilnya 1 juta, dan slash untuk bagi. Untuk kurang juga sama ya, simbolnya minus. Ya mungkin aritmatika dasar, ya seperti itu ya. Rank C1 sama dengan ya kali tambah kurang bagi. Dari sini kita bisa membuat suatu program sederhana ya. Misalnya program untuk menjumlahkan. Kita insert di sini. Hanya data 1, kita tuliskan data 1, ini data 2, hasil misalnya. Seperti itu ya. Kemudian kita buat lagi program baru ya, sub jumlah misalnya. Ini program sederhana saja. Jadi rank C2 ya, sama dengan rank A2 tambah rank C2. Jadi nanti di C2 itu akan hasilnya adalah penjumlahan dari data 1 dan data 2. Nah, untuk merunning makro, cara lainnya adalah dengan menambahkan tombol command ya. Dari ribbon developer, insert, di sini ada command button. Kita tarik. Nah, ini ada muncul assign makro, kita klik ini jumlah ya. Kita beri nama, klik kanan ya. Ini klik kanan, edit text jumlah. Coba kita enter ya. Oh, oke ya, hasil ya. Jadi seperti
Itu cara merunning makro dengan menambahkan suatu tombol. Ini tidak harus dengan tombol ini ya, developer. Kita juga bisa menambahkan dengan kotak atau gambar, misalnya ini ya, seperti itu. Ini kita berikan teks tambah. Kemudian klik kanan, assign makro tadi ya, jumlah ya, bukan tambah. Kemudian kita coba hapus dulu, kita klik ya, hasilnya sama ya, berhasil. Tapi bedanya apabila kita menggunakan tombol ini, tombol developer command button, ketika di print maka tombol ini tidak akan ikut terprint. Tetapi apabila kita menggunakan save ya, kotak C ini, ketika di print ini akan ikut terprint. Seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan ya. Itu cara untuk merunning makro dengan tombol. Oke, berikutnya misalnya kita akan menambahkan fungsi kurang misalnya. Maka kita tinggal buat lagi makro yang baru. Kita beri nama sub kurang. Kita copy saja supaya cepat dari sini. Ini simbolnya diganti ya, kurang. Kemudian kita buat tombol yang baru, misalnya ini warnanya merah misalnya. Kemudian kita tulis kurang ya, klik kanan, assign makro kurang, kita klik ya, hasilnya kosong. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan isi kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.